トンタンタントンタンタン。Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Admin akan mendongeng alur cerita film yang ditunggu-tunggu, yaitu Kingdom 4 Return of the Great General, atau Kembalinya Sang Jenderal Agung. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1-3, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Jadi di film keempatnya ini masih menceritakan Lee Sin, pemuda ahli pedang yang ingin menjadi jenderal tertinggi di muka bumi. Namun dalam pertempuran kali ini ada sosok dewa perang paling mengerikan yang akan menghalangi mimpi Lee Sin. Akankah Lee Sin dan cawan-cawannya berhasil mengalahkan dewa perang tersebut? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Di ending film Kingdom 3, kita sudah diperlihatkan bagaimana pasukan kerajaan Qin yang dipimpin oleh Jenderal Oki berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Zhao yang ingin merebut wilayah Bayao. Dalam pertempuran itu, Xin dan Kyokai juga berhasil membunuh satu Jenderal Zhao yang bernama Fuki. Sementara teman Xin bernama Diao dan Kreweng yang pada saat itu menjadi analisis peperangan pasukan Qin, kedatangan tamu tadi undang yaitu seorang wanita dan pria misterius yang kita kenal sebagai Takia Genji. Meskipun dalam pertempuran ini Qin ada di atas angin, namun ternyata pasukan Zhao masih belum menyerah. Mereka memancing para pasukan Qin agar mau masuk ke dalam lembah bebatuan, yang mana di dalam lembah itu Jenderal Oki merasakan ada musuh baru yang memiliki kekuatan tidak tertandingi. Selain itu, musuh tersebut juga merupakan musuh bebuyutan Jenderal Oki yang pernah ia bunuh 9 tahun yang lalu. Musuh baru itu kemudian muncul di perkemahan Regu Hisin atau pasukan milik Xin yang terdiri dari para pria dari seluruh desa di wilayah Qin. Musuh itu dengan mudah mengalahkan beberapa pasukan Xin dengan tombak pisau melenggungnya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai dewa perang atau Busin yang memiliki nama asli yaitu Hoken. Dan dari situlah cerita Kingdom 4 dimulai. Melihat beberapa anggotanya mati sia-sia, Xin dan Kyokai kemudian mencoba melawan Hoken. Namun meskipun dikeroyok, Hoken dengan mudah mengalahkan keduanya, bahkan berhasil membuat Xin pingsan dengan satu kali gebukan. Karena Hoken mampu membaca pergerakan mereka, Kyokai akhirnya mengeluarkan jurus andalannya yaitu pocong melompat yang sampai saat ini belum ada yang bisa menangkis jurus tersebut. Namun, begitu Kyokai memulai menyerang, Hoken ternyata dengan mudahnya menghindari semua serangan dari Kyokai dan justru mampu melukai Kyokai. Ketika Hoken akan membunuh Kyokai, Kyokai lebih dulu diselamatkan oleh Xin. Xin lalu memerintahkan pasukannya untuk melempari Hoken dengan tombak. Tapi lagi-lagi Hoken mampu menangkis tombak-tombak tersebut dan menjadikannya sebagai bumerang sehingga anggota Xin yang gugur semakin bertambah. Lee Sin kemudian menggunakan kemampuan terakhirnya untuk menyerang Hoken lagi. Namun serangan itu percuma hingga akhirnya Hoken berhasil mengalahkan Xin dengan jurus mematikannya.
Melihat Shin tak berdaya, semua pasukannya pun melindungi tubuh Shin dari serangan Hoken. Sampai akhirnya datanglah pasukan Qin yang akan membantu Reguhi Shin. Pasukan itu memberitahu Regu Shin bahwa Hoken adalah panglima tertinggi dari pasukan Zhao. Saat mereka hendak menyerang Hoken, pasukan Zhao yang dipimpin oleh Mangoku atau Wanji datang sehingga terjadilah peperangan di antara keduanya. Sedangkan Reguhi Shin mengambil kesempatan ini untuk membawa Shin serta Kyokai keluar dari medan pertempuran. Di dalam pelariannya, tim yang membawa Shin terpisah dari tim yang membawa Kyokai. Meskipun begitu, mereka harus tetap terus lari karena pasukan Zhao sedang mengincar Shin yang sebelumnya telah membunuh Jenderal Fuki. Namun, belum sempat pergi jauh, mereka berhasil ditemukan oleh Jenderal Wanji. Untungnya, Shin lebih dulu disembunyikan oleh dua bersaudara sekaligus teman Shin waktu kecil bernama Bito dan Bihe. Sedangkan pasukan tersisa melarikan diri ke arah yang berbeda agar pasukan tersebut tidak menemukan Shin. Saat di tengah pelariannya, Bihe dan Bito mulai kelelahan karena keduanya sama-sama terluka. Namun di sini, Bihe melihat kalau Bito telah terluka sangat parah di bagian perutnya sampai mengeluarkan darah. Menyadari pasukan Zhao bakal menemukan mereka melalui darah Bito, Bihe pun memberikan kain untuk menyumpal luka Bito. Setelah itu, Bihe meminta Bito untuk pergi membawa Shin ke arah yang berbeda sehingga nantinya para pasukan Zhao lebih tertarik mengejar Bihe yang pergi ke arah sana. Setelah berjalan cukup jauh, Bito akhirnya tak kuat lagi berjalan dan memutuskan untuk boboan di suketan. Shin yang mulai tersadar kemudian mulai mengobrol tentang persahabatan mereka waktu masih kecil. Bito juga meminta Shin untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpinya menjadi jenderal tertinggi. Sementara itu di desa, istri Bito bernama Yuri pergi ke kuil bersama istri Bihe bernama Tobi. Keduanya entah mengapa merasa tidak enak hati karena kepikiran tentang nasib suami mereka. Maka dari itu keduanya terus berdoa agar diberikan keselamatan untuk suami mereka. Namun di tengah doa, Yuri tiba-tiba mendengar suara Bito yang mengatakan, "Maafkan aku." Dan bersamaan dengan itu, Shin mendapati kalau Bito telah meninggal. Bito. Bito. Hal ini pun membuat Shin sangat terpukul. Begitu pula dengan Yuri yang langsung menangis karena merasakan kalau Bito telah tiada melalui batinnya. Wah. Di pagi harinya, semua pasukan Hishin akhirnya bertemu satu sama lain, termasuk Bihe dan kelompok Kyokai yang semalam terpisah. Salah satu anggota bernama Hairou lalu menanyakan keberadaan Shin dan Bito kepada Bihe. Bihe menjawab kalau ia sengaja meminta Bito agar pergi ke jalan yang berbeda untuk menghindari pasukan Zhao. Meskipun begitu, Bihe tahu kemana perginya Bito dan mengajak semuanya agar pergi mencari Bito. Tapi di waktu yang sama, Shin tiba-tiba datang sambil menggendong Bito. Shin lalu meminta maaf kepada Bihe sambil menunjukkan Bito yang sudah tidak bernyawa. Sontak kematian Bito pun membuat semua Reguhi Shin menangis termasuk Bihe. Namun, Bihe meminta teman-temannya untuk tidak menangisi kepergian Bito dan justru meminta mereka untuk menaruh bangga karena Bito sudah sangat berjasa. Setelah memakamkan Bito, Shin dan Kyokai mengobrol tentang kehebatan Hoken. Kyokai menjelaskan bahwa kekuatan Hoken didapat bukan dari puasa mutih ataupun bertapa di pohon beringin, melainkan hasil kerja keras Hoken dalam berlatih selama puluhan ribu kali. Sedangkan serangan yang membuat Shin muntah darah adalah jurus mematikan yang sering digunakan klan Ryu atau klannya Kyokai dalam membunuh musuh dari dalam.
Tapi anehnya Shin mampu bertahan dari jurus tersebut dan sembuh dalam setengah wengi saja. する駆動者だ。 Beberapa saat kemudian, Regu Hisin akhirnya bersatu lagi dengan pasukan Jenderal Oki. Shin lalu melaporkan kepada Oki bahwa pasukannya kini tinggal 36 orang. Namun meskipun sangat sedikit, Shin tidak menyerah dan tetap ikut berperang sampai titik darah penghabisan. Melihat semangat Regu Hisin yang tak pernah pudar meski dihantam cobaan berat, Jenderal Oki pun sangat bangga karena ia tidak sia-sia memberi nama regu milik Shin Hisin yang sesuai dengan karakternya, yaitu pantang menyerah. それでは行きましょう。 Sementara itu, pasukan Jenderal Mobu dan Jenderal Kano terlihat sedang bertempur melawan pasukan Zhao yang berada di mulut lembah. Dalam pertempuran itu, Mobu melihat Hoken, dan karena Hoken adalah salah satu jenderal tertinggi Zhao, Mobu pun langsung mengejar Hoken untuk membunuhnya. Jenderal Kano yang melihat Mobu masuk ke dalam lembah pun segera ikut mengejar dan memperingati Mobu kalau mereka tidak boleh masuk terlalu dalam. Karena jika mereka terlalu jauh, maka Mobu tidak bisa melihat perintah apa yang diberikan oleh Jenderal Oki. Meskipun sudah diperingati, Mobu terus mengejar Hoken, sampai akhirnya Mobu berhasil membunuh Hoken dengan mudahnya. Tentu saja Mobu merasa aneh karena Hoken tidak selemah itu. Dan benar saja, ternyata Hoken yang Mobu bunuh bukanlah Hoken yang asli. Di waktu yang sama, tiba-tiba pasukan Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Cao Shou datang dan langsung mengepung pasukan Mobu. Dan dari situlah Mobu baru sadar bahwa ini ternyata adalah jebakan. Sementara itu, di kerajaan Qin, tepatnya di ibu kota Xianyang, Raja Ise atau Yin Sheng sekaligus teman Shin kedatangan ratu suku barbar yang bernama Yotanwa. Kedatangan Yotanwa ke sini yaitu untuk memberitahukan Raja Yin Sheng tentang pembantaian 100.000 prajurit barbar di wilayah Pegunungan Batu. Jadi yang terbantai di mid-credit film ketiga ternyata bukan pasukan Qin, melainkan pasukan suku barbar saat membantu pasukan Qin melawan pasukan Zhao. Yotanwa merasa aneh karena selama ratusan tahun suku barbar selalu memenangkan perang di wilayah pegunungan. Dari situlah Yotanwa menyadari bahwa prajuritnya terbantai akibat adanya ahli strategi paling cerdas yang dimiliki oleh kerajaan Zhao. Dan setelah ditelusuri, ternyata ahli strategi itu adalah salah satu panglima besar Zhao dari ketiga panglima tertinggi. Dia bernama Jenderal Riboku yang rupa-rupanya Riboku ini pria misterius yang telah mendatangi Diao serta Kreweng. Di saat itu juga, Riboku dijemput oleh pasukan Zhao yang tentunya membuat Diao terkejut karena orang yang ada di dekatnya itu ternyata adalah musuhnya. Meskipun begitu, Riboku tidak membunuh Diao karena ia hanya membunuh orang yang turun ke medan perang. Sebelum pergi, tangan kanan Riboku yaitu Kaini memberitahu Diao bahwa ahli strategi itu bukanlah pekerjaan yang lemah. Justru ahli strategi itu jauh lebih kejam dari para jenderal yang turun ke medan perang. Sementara itu, Jenderal Oki dan Shin akhirnya masuk ke lembah untuk membantu Mobu. Jenderal Oki lalu menyuruh tangan kanannya yang bernama Jenderal Toh untuk menjalankan rencananya. Jenderal Toh kemudian mulai turun ke medan perang dan menggunakan kemampuan dalam memutar-mutar pedang untuk menyingkirkan pasukan Zhao. Setelah itu, Jenderal Oki memberi tugas kepada Shin, yaitu meminta Regu Hisin untuk melawan pasukan yang sedang mengepung Mobu. Tanpa pikir panjang, Shin dan pasukannya pun mulai menyerang pasukan tersebut. Dan begitu pasukan Zhao terkecoh oleh dua keributan yang disebabkan oleh Shin serta Jenderal Toh, dari situlah Jenderal Oki turun ke medan perang. Setelah Oki memasuki medan perang, ia akhirnya bertemu dengan musuh lamanya, yaitu Hoken. Menyadari kedua panglima jenderal tertinggi saling bertemu,
pasukan Zhou pun mengangkat bendera pertarungan antara Jenderal Oki dengan Jenderal Hoken. 9年ぶりですか、ホーケンさん。 Sebelum perduelan dimulai, kita beralih ke Raja Yinseng yang sedang mengobrol dengan penasihatnya yaitu Sun Bonkun. Di situ Sun Bonkun bercerita tentang kisah cinta Jenderal Oki. Jadi 21 tahun yang lalu, Kerajaan Qin memiliki jenderal wanita cantik bernama Jenderal Kyo. Kyo terlahir dari hubungan Raja Zhou atau ayahnya Yinseng dengan prajurit wanita Qin yang berpangkat rendah. Dan karena takut Kyo terlibat dalam perebutan tahta serta takut diolok-olok karena ibunya hanya seorang prajurit rendahan, Raja Zhou pun menitipkan Kyo ke ayah Jenderal Oki yang kemudian diasuh oleh asisten rumah tangganya. Mengingat Kyo besar dan tinggal di kediaman keluarga Oki, ia pun dekat dengan Oki, bahkan sangat ngefans sekali dengan Oki yang selalu menang dalam peperangan. Saking sukanya, Kyo juga berniat ingin menjadi istri Oki, namun untuk menjadi istri Oki, Kyo harus menjadi seorang jenderal tertinggi yang harus menaklukkan 100 kastel. Seiring berjalannya waktu, Kyo akhirnya diangkat menjadi jenderal dan menjadi ajudan Jenderal Oki. Kyo juga mendapatkan pujian dari Raja Zhou karena telah menaklukkan puluhan kastel. Namun pujian itu terlalu mencolok hingga akhirnya Kyo mengetahui kalau Raja Zhou adalah ayahnya. Meskipun begitu, Kyo tidak mau ikut campur dalam tahta, terlebih memilih mengejar cintanya, yaitu menjadi istrinya Oki. Pada suatu hari, Jenderal Oki menemui Kyo di ruangannya. Di situ Jenderal Oki memberitahu Kyo bahwa mereka mendapatkan misi untuk menaklukkan kastel ke-100, yang artinya jika Kyo menang dalam perang ini, ia akan menjadi istri Jenderal Oki. Mengetahui hal itu, Kyo pun sangat bersemangat. Namun naasnya, dalam misi ke-100, Kyo terbunuh oleh Jenderal Zhou yaitu Hoken. Melihat belahan jiwanya terbunuh, Oki pun marah besar dan menggunakan amarahnya tersebut untuk membunuh Hoken. Akan tetapi setelah Hoken terbunuh beberapa jam, ia entah mengapa hidup kembali. Itulah mengapa Hoken disebut sebagai dewa perang karena memiliki kemampuan seperti dewa. Kita kemudian kembali ke scene di mana Jenderal Oki dan Hoken akan berduel di depan para prajurit. Keduanya kemudian memulai pertarungan dengan menggunakan tombak pedangnya masing-masing. Dalam pertarungan itu, keduanya sama-sama hebat dan memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Namun meskipun Hoken memiliki keterampilan bela diri yang sangat mahir, ia berhasil dikalahkan oleh Jenderal Oki. Ketika Oki hendak membunuh Hoken, tiba-tiba datanglah Riboku beserta pasukannya. Kedatangan Riboku tentunya membuat fokus Oki buyar dan akhirnya tidak jadi membunuh Hoken. Jenderal Oki juga sangat terkejut karena dirinya secara tidak sadar telah masuk ke dalam strategi milik Riboku. Jenderal Riboku kemudian mengirim 1 batalion untuk menyerang pasukan Jenderal Oki. Gak cuma itu, Riboku juga mengirim salah satu jenderalnya untuk membunuh Oki secara diam-diam menggunakan panah. Di tengah pertempuran, Jenderal Cao Shou memilih kembali ke kerajaan. Tetapi aksinya itu diketahui oleh Jenderal Toh yang secara langsung mengejar Cao Shou. Dan hanya 1 kali serangan saja, Jenderal Toh berhasil membunuh Jenderal Cao Shou. Sementara itu, Jenderal Oki mulai kehabisan ide. Ia pun memberikan sebuah pidato kepada semua prajuritnya untuk tidak menyerah. Ia meminta setiap prajurit harus membunuh 10 musuh sebelum mati. Apapun yang terjadi, mereka harus terus bertarung layaknya binatang buas.
Pidato itu pun akhirnya membangkitkan semangat para prajurit. Setelah itu, Jenderal Oki kembali berduel dengan Jenderal Hoken. Namun, di tengah itu, Shin dan Kyokai melihat kalau salah satu Jenderal Zou sedang mengarahkan panahnya ke Jenderal Oki. Tanpa pikir panjang, Shin pun berlari untuk menghentikan jenderal tersebut. Tapi ketika ia hampir dekat, Shin malah tertabrak kuda. Sedangkan Jenderal Oki berakhir kalah dalam duel dengan ditusuk oleh Hoken serta anak panah di bagian perutnya. Melihat hal itu, Shin pun langsung membunuh si jenderal pemanah. Sedang semua prajurit Oki shock melihat rajanya telah dikalahkan oleh Hoken. Meskipun terluka sangat parah dan dalam keadaan sekarat, Jenderal Oki masih memiliki kekuatan untuk mencoba membunuh Hoken. Tapi Hoken yang belum terluka parah segera mencabut senjatanya dan bersiap untuk memenggal Oki. Untungnya di waktu yang sama, Shin langsung menangkis serangan Hoken, kemudian disusul oleh Jenderal Toh yang memerintahkan semua prajuritnya untuk keluar dari medan perang. Jenderal Toh, Mobu, dan Kano kemudian membukakan jalan untuk Shin dan Oki. Dalam posisi ini, Jenderal Oki meminta Shin untuk duduk tegap serta menatap semua wajah prajurit. Dari situlah Shin merasakan seperti apa rasanya menjadi seorang jenderal, yang mana menjadi seorang jenderal ini memiliki pandangan luas dalam mengamati peperangan. Sementara itu, Kaini menanyakan kepada Riboku kenapa ia tidak mengejar Oki. Riboku pun menjelaskan bahwa Jenderal Oki merupakan simbol martir bagi kerajaan Qin, di mana jika mereka membunuh Oki di tempat, maka semua pasukan Qin akan murka dan terus mengincar kerajaan Zhou. Dan jika itu terjadi, Riboku mengetahui kalau dirinya bakal mati oleh amukan pasukan Qin. Maka dari itu, Riboku membiarkan Oki pergi meninggalkan perang sehingga Oki bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Setelah keluar dari medan perang, Oki kemudian mengumpulkan semua prajuritnya. Ia lalu menyerahkan seluruh prajuritnya kepada Jenderal Toh yang sudah setia menemani dirinya selama puluhan tahun. Sebelum meninggal, Jenderal Oki memberi Shin perintah untuk terus berlatih dengan cara ikut segala peperangan. Dengan begitu, Shin akan mendapatkan banyak pengalaman dan strategi apa yang ada di medan perang. Jenderal Oki lalu mewariskan senjatanya ke Shin tepat saat dirinya meninggal dalam posisi duduk tegap. Berita gugurnya Jenderal Oki kemudian sampai ke telinga Raja Yinseng dan Sun Bonkun. Sun Bonkun yang merupakan teman dekat Oki tentu saja sangat terpukul atas berita kematian Oki. Di keesokan paginya, Shin dan semua prajurit Oki kembali ke ibu kota Xianyang untuk memakamkan Oki. Sebelum masuk ke ibu kota, Shin memberi pidato kepada semua prajurit untuk bersikap tegar. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Qin telah menang karena berhasil membuat pasukan Zhou kembali ke kerajaannya. Film ini ditutup dengan Shin yang memerintahkan semua pasukannya sambil memegang senjata milik Jenderal Oki. Oke guys, itulah alur cerita film Kingdom for Kembalinya Sang Jenderal Agung. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.